Hai gengs, sepanjang sejarah manusia, berbagai peradaban telah menggunakan berbagai metode untuk menghukum orang-orang yang dianggap telah melanggar hukum atau norma sosial. Banyak dari metode ini dirancang untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa, bahkan dianggap sebagai hukuman paling mengerikan. Mulai dari tickle torture, scalp bridle, di Iron Apega, sampai lynching. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Tickle torture. Tickle torture adalah hukuman dengan cara menggelitik korbannya. Meski terdengar sepele, namun hukuman ini dianggap cukup menyiksa. Mulanya, korban akan diikat di mana bagian kakinya dibiarkan terbuka. Kemudian kaki ini akan diolesi dengan cairan garam atau sejenisnya. Selanjutnya, binatang seperti kambing gunung akan dibiarkan untuk menjilati kaki korban. Cara ini dilakukan berulang-ulang sampai kulit kaki korban terkelupas. Flood of Shame. Flood of Shame adalah sebuah alat siksaan abad pertengahan yang digunakan untuk menghukum dan mempermalukan musisi yang buruk atau pengganggu ketertiban umum. Alat ini berbentuk seperti seruling besi yang berat, tetapi tidak bisa dimainkan. Alat ini kemudian dikaitkan ke leher musisi yang bersalah dan jarinya dimasukkan ke lubang-lubang seruling sehingga ia tidak bisa bermain musik lagi. Selain itu, ia harus berjalan di jalanan sambil dilempari buah-buahan busuk dan dihina oleh orang-orang. Drunkard's Cloak. Hukuman Drunkard's Cloak adalah salah satu jenis hukuman yang diberikan kepada orang-orang mabuk di tempat umum di Inggris pada abad ke-16. Orang yang bersalah akan dimasukkan dalam sebuah tong kosong yang sudah dilubangi untuk kepala dan lengan, dan mengaraknya keliling kota untuk mempermalukannya. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menghina para pemabuk. Ducking Stool. Ducking stool atau kursi rendam adalah hukuman dengan menempatkan orang yang bersalah pada sebuah kursi yang terhubung dengan tiang panjang. Kursi ini kemudian ditempatkan di dekat kolam atau sungai. Hukuman ini biasanya diberikan pada wanita yang dianggap berperilaku tidak baik di Eropa pada zaman pertengahan. Korban akan dicelupkan ke dalam air berkali-kali untuk memberikan efek jera sekaligus mempermalukannya. Scalp bridle. Scalp bridle atau kekang omelan adalah alat penyiksaan yang digunakan pada abad pertengahan untuk menghukum wanita yang dianggap penggosip atau pemarah. Alat ini terbuat dari besi dan memiliki bentuk seperti keranjang yang menutupi kepala wanita. Selain itu, alat ini juga memiliki duri atau paku yang menonjol di bagian dalam yang akan menusuk mulut wanita jika dia mencoba berbicara. Scalp bridle sendiri pertama kali digunakan di Inggris pada abad ke-16. Hukuman pillory. Pillory atau pasungan adalah alat penyiksaan yang digunakan pada abad pertengahan dan awal modern untuk menghukum orang yang dianggap telah melakukan pelanggaran ringan seperti pencuri atau penipu. Alat ini terbuat dari kayu dan memiliki bentuk seperti kotak dengan lubang di tengahnya. Kemudian tangan dan kepala orang yang dihukum akan dimasukkan ke dalam lubang, di mana mereka akan dipaksa untuk berdiri di depan umum selama beberapa jam. Orang-orang yang lewat biasanya akan melempari korban dan mempermalukannya.
Water drip. Hukuman water drip atau penyiksaan air tetes adalah metode hukuman yang digunakan untuk melemahkan dan mematahkan semangat korban. Hukuman ini dilakukan dengan meneteskan air setetes demi setetes secara berulang ke kepala korban selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Meski kelihatan sederhana, tapi hukuman ini bisa menyebabkan rasa sakit fisik dan mental yang luar biasa bagi korban. Air yang menetes secara terus-menerus dapat menyebabkan hipotermia, infeksi, dan kerusakan saraf. Hukuman whirligig. Hukuman whirligig juga dikenal sebagai whirling cage atau spinning jenny. Adalah sebuah metode hukuman yang digunakan pada abad ke-18 dan ke-19. Alat ini terdiri dari sebuah kandang besi berbentuk silinder yang digantung dengan rantai dan dapat diputar dengan cepat. Korban akan dimasukkan ke dalam kandang besi yang sempit, kemudian kandang tersebut akan diputar dengan sangat cepat. Dalam beberapa kasus, putaran yang sangat cepat dan lama dapat membuat korban pingsan, patah tulang, bahkan kematian. Hukuman kengge. Kengge adalah sebuah alat yang menyerupai papan kayu besar dengan lubang di tengahnya. Alat ini digunakan sebagai hukuman di negara Asia Timur, termasuk Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Alat ini akan dipasangkan di leher terpidana dan mengunci kepala mereka pada papan kayu. Selanjutnya, terpidana dipaksa untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan kengge yang terpasang seperti makan, tidur, bahkan bekerja. Poenakule. Poenakule atau hukuman karung adalah salah satu metode eksekusi mati paling mengerikan di era Romawi. Terpidana akan ditempatkan di dalam karung kulit yang tahan lama. Kemudian beberapa hewan seperti anjing, monyet, ular, dan ayam jantan juga dimasukkan ke dalam karung yang sama dengan terpidana. Karung ini kemudian diikat erat dan dilemparkan ke laut atau sungai. Di Iron Apega. Hukuman Iron Apega juga dikenal sebagai The Iron Maiden adalah metode hukuman yang digunakan pada abad pertengahan. Alat ini terbuat dari besi dan berbentuk seperti peti mati dengan paku-paku tajam di bagian dalamnya. Mulanya, korban akan ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam Iron Apega. Kemudian Iron Apega ditutup rapat yang akan menjepit korban di dalamnya. Paku-paku tajam di bagian dalam Iron Apega akan menusuk tubuh korban dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Korban kemudian akan dibiarkan dalam Iron Apega selama berjam-jam, bahkan berhari-hari hingga mereka mati. Heretic fork. Heretic fork atau juga dikenal sebagai penjepit lidah adalah alat penghukum yang digunakan pada abad pertengahan untuk menghukum orang-orang yang dianggap sesat. Heretic fork terbuat dari besi dan memiliki dua cabang yang tajam dan akan dipasang di leher korban. Alat ini akan membuat korban mendongak ke atas terus-menerus kalau tidak mau terluka. Penggunaan heretic fork pertama kali tercatat di Eropa pada abad ke-12. Alat ini kemudian digunakan di berbagai negara Eropa lainnya, termasuk Inggris, Prancis, dan Spanyol. Anasurushi. Anasurushi adalah metode hukuman yang digunakan di Jepang pada zaman Edo.
Korban akan diikat dengan tali di pergelangan kaki mereka yang kemudian diikatkan ke tiang atau balok yang tinggi. Korban akan digantung terbalik selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Berat badan korban menekan seluruh tubuh mereka menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, terutama di bagian kepala dan leher. Crucifixion atau penyaliban. Crucifixion atau penyaliban adalah metode eksekusi mati kuno yang melibatkan pengikatan atau memaku seseorang ke tiang kayu besar dan umumnya berbentuk salib. Hukuman ini telah dipraktikkan di berbagai budaya dan peradaban. Termasuk yang paling terkenal adalah hukuman terhadap Yesus Kristus dalam agama Kristen. Korban akan ditelanjangi dan dipaksa untuk memikul tiang salib mereka sendiri ke tempat eksekusi. Kemudian tangan dan kaki korban diikat atau dipaku ke tiang salib. Korban akan dibiarkan tergantung di sana selama berhari-hari hingga meninggal. Brazen Bull. Brazen Bull atau benteng perunggu adalah alat hukuman dan eksekusi yang digunakan pada zaman Yunani kuno. Alat ini diyakini diciptakan pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Perilos, seorang pandai besi dari Athena. Brazen Bull sendiri adalah patung benteng besar yang terbuat dari perunggu, di mana bagian dalamnya kosong dan terdapat pintu kecil di bagian samping. Kemudian korban akan dimasukkan ke dalam perut benteng dan memanaskannya dengan api di bawah benteng. Korban akan terpanggang hidup-hidup di dalamnya dan tidak bisa keluar. Jeritan korban yang tersiksa akan disalurkan melalui pipa yang terhubung ke mulut benteng dan mengubahnya menjadi suara gemuruh seperti raungan benteng. Rat's Cage. Rat's Cage adalah hukuman yang menggunakan tikus untuk mengeksekusi korbannya. Tikus akan ditaruh dalam kandang dan ditempatkan di atas perut korban. Kemudian kandang berisi tikus akan dipanaskan dengan api. Tikus-tikus yang kepanasan tersebut akan mulai mencari jalan keluar dengan menggali ke dalam perut korban hingga tewas. Lingchi. Lingchi adalah metode eksekusi kuno yang berasal dari Tiongkok. Hukuman ini dikenal sebagai potong 1000 sayatan dan merupakan salah satu bentuk penyiksaan paling kejam dan mengerikan dalam sejarah manusia. Mulanya korban akan ditelanjangi dan diikat ke tiang kayu. Kemudian algojo akan menggunakan pisau tajam untuk memotong daging korban secara perlahan, dimulai dari bagian tubuh yang tidak vital. Potongan dilakukan secara bertahap dan algojo berusaha untuk menjaga korban tetap hidup selama mungkin. Proses penyiksaan ini bisa berlangsung selama beberapa jam, bahkan berhari-hari, sampai korban akhirnya mati kehabisan darah. Nah, itulah tadi hukuman paling mengerikan dalam sejarah. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini.